Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balam ditangkap di hari Jumat. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah banyak yang puasa sunat, tapi kuenya habis. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masjid ini kalau dilihat dari jauh, itu yang kelihatan apanya? Kubahnya. Kubahnya. Tapi sebenarnya yang paling apa ya? Yang paling terakhir dipasang itu adalah kubah. Yang paling kuat di masjid ini malah nggak kelihatan. Mana dia yang paling kuat? Pondasinya. Di atasnya karpet, di bawah karpet keramik, di bawah keramik semen, di bawah semen batu, di bawah batu cor. Dia di dalam, tapi dialah yang paling kuat. Jadi walaupun nampaknya yang kelihatan gambar Ustadz Abdul Somad yang paling besar, dialah yang paling kurus sebetulnya. Ada gambar Bang Omar K, Ketua Forum Pemuda Muslim Maluku. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dari Forum Pemuda Muslim Maluku jaga persatuan, kompak selalu. Ada Bang Mardiansah, Ketua Umum Rampai Nusantara. Ada Ustadz Dr. Anus Mukroni, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Nampaknya inilah kubah-kubahnya, tapi sebenarnya yang paling berkuasa adalah yang ngurus sound system ini. Bayangkan kalau dia mainkan sistem ini, mati Abdul Somad, karena nyawa Abdul Somad di sound system ini. Kameramen kita. Hari ini saya menyampaikan tausiah di Masjid Jami Al-Ikhlas. Mungkin yang menyaksikan sekitar 1000-2000, itu sudah kita hitung malaikat kiraman katibin raqib atid. Tapi begitu direkam, diupload di YouTube, ditonton di medsos, maka ini berkat kameramen-kameramen yang luar biasa. Saya mau menyampaikan, yang gambarnya tidak ada di sini jangan berkecil hati. Kenapa? Karena saya juga nggak pernah minta. Ini murni kesalahan panitia. Ustadz ini panitia kok salah. Semuanya ini acara bisa terwujud, terselenggara karena kerjasama kita semua, dan kita sama-sama bekerja. Mudah-mudahan kita bisa jaga persatuan kesatuan ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Biasanya saya kalau pegang pertanyaan itu ada pegang kertas, biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi hari ini saya sebutkan nama orang-orang yang kita sama doakan supaya mereka panjang umur, sehat, istiqomah iman dan Islam. Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku Haji Umar K. SH, Ketua Rampai Nusantara Bapak Mardiansah SH, Ustadz Dr. Mukroni ABMA, Ketua DKM Jami Al-Ikhlas, Kiai Haji Muhammad Akhyar Muhyiddin SHI, Lurah Cipinang Melayu Bapak Aryon Toro, Bapak Camat Makassar Kamal Alatasa, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Kapol Subsektor Cipinang Melayu Waspada, Kapolsek Kompol Rusid Malaka SHMH, Kapolres Kombes Polisi Nikolas LL Pali SIK MH MSI, Abdul Somad. Oh, itu nama saya sendiri. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir, walau tidak ada gambarnya, walau tidak disebut namanya, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tiang ini yang paling kuat bukan keramiknya. Keramik ini yang paling lemah, dipukul pakai martil pecah. Yang paling kuat adalah semen yang ada di dalam. Yang paling kuat batu yang ada di dalam. Yang paling kuat besi yang ada di dalam. Tapi dia tidak menampakkan dirinya keluar. Semen di dalam,
batu di dalam, besi di dalam. Yang tampil di luar adalah keramik. Kata semen sama besi, keramik ente aja yang di luar, biar kami di dalam. Bayangkan kalau yang keluar besinya. Emang Ustaz pernah ke masjid ada besinya keluar? Ada. Masjid yang belum selesai, besinya keluar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau mengatakan bahwa acara kita ini, masjid ini, persatuan ini bisa terwujud karena ada orang yang mengalah walaupun dia hebat. Ada orang yang ditampilkan ke depan. Abdul Somad lah yang tampil ke depan. Tapi apakah Abdul Somad lebih dulu masuk surga? Belum tentu. Betul? Nah, betul kata jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia masuk surga. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak ada jaminan kita selamat dari neraka. Makanya kita selalu minta 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, belajar dari Masjid Jami Al-Ikhlas bahwa ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada kubah, ada ukiran, ada kaligrafi. Ini terwujud karena semuanya bekerja sama. Ini acara ini kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan terwujud. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, jagalah jamaah. Sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, tadarus berjamaah, makan sahur berjamaah, buka berjamaah. 1 bulan kita diajarkan berjamaah, tapi begitu masuk Syawal jamaah hilang. Yang sholat ke masjid tinggal pemain inti, pemain naturalisasi terbang. Pas ditanya kok nggak ke masjid, pulang kampung. Pas ditanya di kampung nggak ke masjid juga. Ini tidak terjadi di Masjid Jami Al-Ikhlas. Buktinya mana? Masjidnya penuh sampai ke atas, kameramen di mana-mana. Mudah-mudahan kita istiqomah berjamaah insyaallah. Kalau kita berjamaah, kita tidak lagi melihat mana Quraisy, mana non Quraisy, mana kulit hitam, mana kulit putih. Tapi yang kita lihat adalah hanifan musliman wa ma ana minal. Ketika Nabi memerintahkan azan, Nabi tidak memintakan hai Abu Bakar mertuaku, hai Ali menantuku, hai Utsman menantuku. Tapi Nabi memerintahkan yang berkulit hitam, orang Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dilihat mana yang suku paling hebat, paling mulia. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Bilal hebat, orangnya masih di dunia. Surga sudah terdengar suara sendalnya di surga. Orangnya masih berjalan di dunia, suara sendalnya sudah ada di dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Makanya kalau bangun malam, jangan langsung tahajud, jangan langsung sholat taubat, jangan langsung sholat hajat, tapi sholat sunat wudhu
Bagi yang sudah melakukan, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah. Yang nggak mau, inna usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini kadang jamaah ini banyak nanya, ayatnya apa? Ayatnya apa? Padahal yang hafal cuma qul huwallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengatakan bahwa kamu yang sombong dengan bapakmu, yang sombong dengan sukumu, yang sombong dengan hartamu, kamu nggak bisa bekerja sama. Maka Islam datang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, otot kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu, mancungnya, putihnya, gantengnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Sekarang siapa yang mengamalkan hadis ini? Yang mengamalkan hadis ini orang Amerika dan Eropa. Apa buktinya? Orang berkulit hitam bisa jadi menteri luar negeri, Condoleezza Rice. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, siapa namanya? Obama. Orang kulit hitam bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat. Di tempat kita kalau ada tes seleksi sekretaris, yang lulus yang paling putih, walaupun IP-nya 2,0 lulus, karena yang dicari putih. Akhirnya orang kita lomba-lomba ingin jadi putih, wajah putih, leher hitam. Orang barat pergi dari Eropa, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, pergi terbang naik pesawat, beli tiket hotel, keluar uang ke Bali untuk berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita nggak perlu naik pesawat sudah. Kenapa kita tidak punya percaya diri dengan diri kita sendiri? Ini jadi masalah psikologis ini. Syukuri saja apa adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jangan menjatuhkan perempuan. Jangan nih bapak bilang ibu hitam, bilang aja warna kamu agak lebih dikit. Bahasa ini luar biasa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang, Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Hurairah di hadapan abu-abu ini. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab itu marah dengan Nabi? Bukan karena Nabi sholat. Kalau Nabi sholat mereka nggak marah. Kalau Nabi puasa mereka nggak marah. Yang buat mereka marah apa? Nabi menyamakan hamba sahaya yang berkulit hitam, yang miskin sama dengan Quraisy yang kulit putih kaya raya. Itu yang membuat mereka marah. Mereka tidak mau duduk sama rata. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi ada pejabat, tidak lagi ada diplomat, semuanya sama antara pejabat, diplomat, terhormat, penjual tomat, Ustadz Somad. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustadz Somad ngomong-ngomong begitu, tapi prakteknya di Masjid Jami Al-Ikhlas beda. Ustadz dibuat tempatnya tinggi, dikasih karpet, dikasih kursi, pakai bunga-bunga. Ini hanya pada acara halal bihalal. Tapi kalau acara sholat Jumat ada pakai ini? Nggak ada. Siapapun orangnya, mau miskin, mau hitam, mau pendek, mau pesek, masuk ke masjid silakan maju ke depan. Tapi jangan nonong jadi imam. Imam sudah ada. Jangan langsung minta jadi khotib. Siapapun yang datang ke masjid ini, maka dia berhak untuk datang pada shaf pertama. Begitulah agama Islam. Tidak ada di pintu diperiksa. Yang pakai jas shaf pertama, yang pakai sarung belakangan. Enggak ada. Yang penting suci, bersih. Allah melihat hati dan amal kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran Islam.
Tapi jangan gara-gara ini besok masuk sekolah, ini anak-anak muda nih sekolah, bapak-bapaknya, ibunya pergi ke kantor nggak mandi, ditanya sama atasan, kenapa kamu belum cuci muka, tarik mata masih ada, sudah masuk kantor? Kata Ustadz Somad, Allah hanya melihat hati kita. Seimbang juga antara zahir dan batin. Makanya ucapan kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Lahir itu bahasa Arabnya zahir. Zahir itu yang kelihatan, batin itu yang di dalam, yang tidak kelihatan. Lahir itu artinya apa Pak Ustaz? Lahir itu artinya zahir. Zahir itu mana? Zahir itu ini. Ini zahir. Batin, batin itu bahasa Arabnya batan. Ini. Zahir, batin. Kalau saya salaman sama bapak, habis itu saya pergi, yang kelihatan mana? Zahir. Yang nggak kelihatan batin. Enggak Pak Ustaz, saya ngelihat Ustaz itu kalau mundur gini kelihatan batin. Mohon maaf, zahir dan batin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling putih wajahnya, bukan yang paling mancung hidungnya, bukan yang paling panjang titelnya. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu kelihatan atau enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Ustadz Abdul Somad itu takut sama Allah? Belum tentu. Ustadz Abdul Somad dimuliakan orang karena pecinya, karena sorbannya, karena jubahnya, karena titelnya, namanya ditulis sampai 2,5 meter. Tapi pada akhirnya semua ini akan tinggal. Pecinya tinggal, sorbannya tinggal, cincinnya warna hijau juga tinggal, nama juga tinggal. Yang tinggal hanya satu, almar. Jangan kuat-kuat Bu, jaga juga perasaan saya. Almarhum itu artinya apa Pak Ustadz? Almarhum orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau sudah halal bihalal silaturahim, maka kita tetap ramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah insyaallah. Amin. Khusus kepada Front Pemuda Muslim Maluku yang ada di sekitar Masjid Jami Al-Ikhlas, datang sholat berjamaah. Jangan sampai nanti imam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru imam berdiri. Tolong jenazahnya bawa masuk ke dalam. Saat itu nggak ada gunanya lagi. Ayyala salat, sibuk sampai masanya tua, kaku, sakit, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, terbaring, menetes air mata. Andai dulu sholat menetes air mata darah, tidak lagi ada guna penyesalan. Alhamdulillah, anak-anak muda Front Pemuda Muslim Maluku dan semua jamaah yang hadir, mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Siapa yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid sifatnya ada 5. Yang pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Kalau mau melihat tanda orang beriman, lihatlah bagaimana dia memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid, innama, hanya, kalau sudah hanya, tidak yang lain, orang beriman. Kalau mau melihat iman, bukan waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi lihatlah memakmurkan masjid dengan sholat Tadi Ustadz waktu baca ayat itu kok nunjuk ke sana. Ini ayatnya. Innama ya'muru masajidallah. Surat At-Taubah itu di ujung ada ditulis At-Taubah. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz. Iya, saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu itu bacaannya.
Innama ya'muru masajidallah, hanya tidak yang lain, hanya Abdul Somad, tidak yang lain, hanya yang bisa memakmurkan masjid man amana billah. Kalau kau lihat ada orang subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, saksikanlah bahwa dia beriman. Innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama iman. Iman tidak bisa diwarisi. Iman tak bisa diwarisi. Nggak boleh nyanyi di masjid. Anda dibuat di tanah lapang, saya nyanyikan sampai selesai. Mana buktinya iman tidak bisa diwarisi? Nabi Nuh punya anak Kan'an, anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim punya ayah Azar, ayahnya tidak beriman. Maka yang beriman bersyukurlah, alhamdulillah. Yang sudah beriman, iman bisa lepas dari badan. Yang berzina, imannya lepas. Yang mencuri, imannya copot. Yang korupsi, imannya tanggal. Yang buat curang, imannya terbang. Lalu datanglah Ikrimah, seorang laki-laki namanya Ikrimah, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ayun zaul iman, apakah iman itu bisa copot dari badan? Iman bisa lepas, cincin bisa copot, jam bisa dilepas, sorban bisa tanggal, peci bisa. Apakah iman bisa? Kata Abdullah bin Abbas, bisa. Bagaimana iman bisa lepas? Wasyabbaka baina asabi'i, dia jalin jari jemarinya. Summa naza'an, dia lepas. Hakadza yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Mencuri lepas iman, korupsi lepas iman, berzina lepas iman. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya masuk lagi ke dalam. Itulah kenapa kita selalu bertaubat. Astaghfirullah, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang paling bagus mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya hati kita takut dan senantiasa berharap. Mudah-mudahan haji kita mabrur. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kemarin Ramadan sudah dijamin dapat Lailatul Qadar, pas malam takbiran masuk WhatsApp, Anda sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin gak bakalan datang halal bihalal. Pas ditanya sama Pak Ustadz ketua DKM, gak datang halal bihalal, sudah dapat Lailatul Qadar. Saya masih tetap cemas dan saya senantiasa berharap. Pak Haji, ya, boleh saya nanya? Boleh. Apa tanda orang hajinya mabrur? Haji yang mabrur pulang dari Makkah wajahnya putih. Ternyata pulang dari Makkah putih karena nggak pernah ke masjid, di hotel terus. Yang bolak-balik ke masjid, apalagi haji sekarang musim panas 50 derajat Celcius, pulang hitam. Itu nggak makbul tuh. Nggak bisa diukur. Kalaulah orang yang soleh itu mesti putih dan gemuk, saya ini berarti nggak soleh. Nggak bisa diukur dengan fisik.
Yang putih gemuk jangan bangga, yang kurus hitam jangan putus asa. Karena yang dilihat Allah adalah hati kita. Disinilah letaknya iman, di sini letaknya takwa. At-taqwa haguna, at-taqwa haguna, at-taqwa haguna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Maka kita disuruh selalu menjaga hati. Bawa motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, remnya di kaki, mata ngelihat jalan, pakai helm di kepala. Tapi ketika kita lihat persimpangan tertulis hati-hati. Kenapa nggak dibuat kaki-kaki? Kenapa nggak dibuat mata-mata? Karena mata, tangan, dan kaki diperintahkan oleh hati. Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit. Mudah-mudahan ini yang hadir ini hatinya sehat semua. Tapi kalau saya lihat dari senyum dan tawanya, ini hatinya sehat semua. Orang kalau hatinya sakit, dia nggak bisa senyum. Senyum dikit langsung ketawanya pun nggak lepas seperti ini. Ketawa juga cuman nggak sampai ujung. Gantung dia. Kenapa? Sakit hati ngelihat tetangga rumahnya bagus, sakit hati ngelihat teman mobilnya mahal, sakit hati ngelihat sorban Ustadz Somad bagus hadiah dari Lombok, sakit hati ngelihat peci Ustadz Somad merah hadiah dari sahabat-sahabat kita. Tapi kalau hatinya bersih, dia nggak peduli. Itu semua nikmat Allah. Ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua, insya Allah. Amin. Iman di hati, takwa di hati, Islam di hati, ridha di hati, sabar di hati. Maka ada amal hati, ada amal badan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam, tasyahud, itu amal badan. Ada namanya tawaf, subhanallah walhamdulillah, amal badan. Ada namanya sa'i, amal badan. Ada namanya wukuf, amal badan. Ada ngelontar jumroh, amal badan. Ada namanya amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya amal lisan. Ada namanya amal harta. Bangun masjid, amal harta. Nyumbang lampu, amal harta. Nyumbang AC, amal harta. AC Masjid Al-Ikhlas ini banyak sekali, tapi tak hidup tak enggak ya. Ustadz Somad, ini masjid ini AC-nya hidup. Saya tahu hidup. Lalu kenapa kita masih merasa panas? Karena jumlahnya sudah over capacity. Ini sudah terlalu banyak. Tapi kita bahagia semua karena masjid penuh, berarti turun rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal badan sudah, amal lisan sudah, amal harta, bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada amal hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah. Termasuklah nama masjid kita ikhlas. Ikhlas itu letaknya bukan di lidah, ikhlas itu bukan di tangan, ikhlas bukan di mata, ikhlas itu letaknya di hati. Makanya kita selalu minta, orang kalau ketemu selalu ketemu, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Orang Turki kalau berselawat megang hati, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika.
Salawatullah alaika. Kenapa kalau berselawat itu mereka megang? Karena dia merasa Rasulullah selalu dekat di hatinya. Orang kita pun selalu juga megang hati. Kapan? Sakit jantung. Aduh, ketemu di bank. Pas ketemu di bank mau nyetor uang, kamu mau kemana? Saya baru store ONH. Mau berangkat haji? Iya. Semua berangkat? Enggak, yang berangkat saya aja. Alhamdulillah. Hampir pingsan. Coba kalau yang di situ jawab, yang akan berangkat saya, istri saya, anak saya, menantu saya, mertua saya. Mati langsung. Padahal orang berangkat mestinya kita datang, minta doakan, sampaikan salam saya ke Rasulullah, doakan saya di tempat-tempat yang makbul. Mudah-mudahan saudara kita yang berangkat mendapatkan haji yang mabrur, dan dia mendoakan kita dari tanah suci, kita pun mendapatkan kebaikan juga insyaallah. Amin ya rabbal. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjid ini hanya orang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, bahwa dunia ini akan keluar film 2012, katanya kiamat 2012. Enggak jadi. Itu prediksi suku Maya di Meksiko. Kata mereka dunia akan kiamat. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Tapi bocoran harinya sudah dikasih tahu. Kiamat itu jatuhnya pada hari. Kok hari H? Kiamat itu hari Jumat. Makanya malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi. Andai kita tidur malam Jumat, bangun masih ngelihat handphone. Tidur malam Jumat, bangun masih ngelihat jam dinding. Tidur malam Jumat, bangun masih ada istri. Tidur malam Jumat, bangun dunia sudah hancur, berarti sudah kiamat. Makanya doa kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang dimaksud dengan fitnatil mahya, azab ketika hidup, maksudnya hari kiamat. Karena orang beriman sebelum dunia ini kiamat ada angin sangat dingin, dan ketika itu orang beriman meninggal semua. Yang merasakan huru hara kiamat itu hanya orang kafir. Mudah-mudahan kita selamat dari huru hara hari kiamat. Mobil hancur, rumah hancur, gedung hancur. Wa takunul jibalu kal ihnil, gunung-gunung kal ihni, seperti bulu kambing, manfus yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan, mau. Hebatnya bahasa Arab, ketiga-tiga hurufnya itu angin keluar. Nun berjumpa dengan fa, diakhiri dengan shin. Letakkan kapas, mau. Begitulah. Makanya kalau ada jamaah, tetangga, kawan, sahabat sombong, angkuh dengan hartanya, dengan jabatannya, ambil bulu kambing, tiupkan ke wajahnya, mau. Kita ini bukan apa-apa, dan kita bukan siapa. Berapa banyak orang-orang hebat dulu hilang. Siapa yang paling hebat di Indonesia ini dulu? Presiden Soekarno, Hatta. Apa yang tersisa dari Presiden Soekarno sekarang? Masjid Istiqlal. Itu yang tersisa. Itu yang mengalir sampai hari kiamat. Habis orde lama, muncul orde baru, Presiden Soeharto. Apa yang tersisa dari 32 tahun kekuasaan itu? Caci maki, sumpah serapah, macam-macam. Tapi masih ada yang tetap mengalir. Apa dia? Masjid Muslim Pancasila. Di setiap kabupaten dan kota se-Indonesia mengalir pahalanya. Apa yang tersisa dari raja-raja, penguasa-penguasa? Mereka mendirikan masjid
Masjid Sultan di Cirebon, Masjid Sultan di Pulau Penyengat Riau, Masjid Sultan di Delhi Sumatera Utara, masjid di Ternate di Tidore. Mereka mendirikan masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tinggalkanlah kalau sudah hari kiamat kita meninggalkan yang baik-baik, rata semuanya. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang hancur. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat. Beberapa hari yang lalu belum air laut naik, baru air langit turun ke Dubai. Sudah peti hari kiamat. Bagaimana kalau air laut naik ke darat? Namanya tsunami. Itu baru yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita dikuburkan sudah mati Pak Ustaz, sudah dimakan cacing tanah, masa bangkit lagi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kita akan bangkit lagi menghadap Allah. Percaya kepada Allah. Bapak Ibu percaya dunia ini akan kiamat? Bapak Ibu percaya bahwa kita akan hidup lagi menghadap Allah? Itulah yang membuat kita memakmurkan masjid ini insyaallah. Man amana billah wal yaumil akhir. Yang ketiga, wa aqamas shalah, menegakkan sholat, bukan somat, menegakkan sholat. Kenapa iman dulu baru sholat? Karena orang sholat kalau tidak beriman tidak diakui sholatnya. Syarat orang yang sholat mesti muslim. Kamu sholat percaya sama Allah? Enggak. Percaya sama hari kiamat? Enggak. Sholatnya enggak diterima. Maka wa aqamas sholat, bangun masjid, puasa Senin Kamis, rajin baca Quran, tapi enggak sholat, enggak diterima. As-sholatu imaduddin, karena sholat itu tiang. Sampai di mihrab Nabi, Taman Raudhah, tempat Nabi jadi imam, sholat di mihrab Nabi. Amin. Tiang sebelah kiri ada tulisan as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Kubah bisa berdiri, lampu bisa, tapi kalau sampai tiang na'udzubillah roboh, hancur semuanya. Orang yang tidak sholat, hancurlah semua amal-amalnya. Mudah-mudahan suami ibu yang nggak sholat segera sholat. Banyak juga yang nggak sholat. Mudah-mudahan istri bapak yang nggak sholat segera sholat. Kalau bapak punya istri, istrinya nggak sholat, berarti selama ini bapak satu tempat tidur sama sundil bolong nyiblorong. Kalau bapak ibu punya suami ibu nggak sholat, berarti selama ini ibu menikah dengan genderuwo. Genderuwo nikah sama sundil bolong, anaknya tuyul. Makanya kalau cari menantu, tanya, engkau siap jadi imam anak saya? Siap jadi imam cucu saya? Siap jadi imam? Hati-hati, istri ngeliat dari samping. Saya lagi makan di hotel, pas lagi makan datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang bisa ketemu Ustadz di sini. Iya Ustadz, ini karyawan saya, pegawai di kantor saya. Alhamdulillah dia mau cari imam Pak Ustadz. Saya bilang saya khotib. Carilah yang bisa menjadi imam. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, waj'alna lil muttaqina. Tapi suami saya nggak bisa jadi imam Pak Ustadz. Bangunkan dia, bangkitkan semangatnya. Mas, kamu jadi imam. Aku nggak bisa, untuk imamku aja di rumah, tapi nggak bunyi, nggak apa-apa. Imam silent namanya. Usolli sunnatat tahajud rakaataini, imaman nggak bunyi lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, ya, saya kalau tahajud malam dengan suami nggak bunyi Pak Ustaz. Sabar Bu, jaga-jaga aja, nanti lama-lama bunyi. Di zaman edan seperti ini, suami orang mabuk, sakau, candu narkoba, main judi, suami ibu mau jadi imam. Alhamdulillah. Ini untuk menghibur ibu yang selama ini imamnya nggak bunyi-bunyi. Bersyukurlah ibu masih ada suami yang mau mengambil air, membangunkan ibu tahajud. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau yang manten baru kemarin. Tapi kalau yang udah anak 5, bangun. Dia bukan benci, dia ingin sayang, dia ingin bersama dengan ibu di tahajud, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Alhamdulillah, saya senang. Soalnya saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz, ya, saya kalau mati nanti di surga dengan istri saya lagi. Saya bilang iya. Lama dia minum, masa sama dia lagi Pak Ustadz? Sedang di dunia aja saya udah menderita kali Pak Ustadz. Bapak menderitanya kenapa Pak? Setiap saya mau pergi, dia kasih kain sarung, dia kasih peci, dia kasih baju koko, dia telepon, dia tanya terus, udah sholat apa belum? Habis pulang dia tanya, ini sarungnya kok nggak dipakai? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga yang turun duluan. Ibu siap jadi bidadari surga? So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bapak ketemu dengan perempuan yang menemani bapak selama ini, selalu membangunkan bapak sholat, sesungguhnya bapaklah yang mesti membangunkan mereka. Mereka yang menyiapkan bapak kain sarung, sesungguhnya bapaklah yang menyiapkan mukena mereka. Mereka yang selalu nanya bapak, udah sholat apa belum? Sebetulnya bapaklah yang mengingatkan mereka sholat. Tapi memang dunia sudah mau kiamat, nggak jelas lagi mana pemain, mana kiper, mana striker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua istiqomah dalam sholat, menjaga sholat anak-anak kita insya Allah. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun sholat. 10 tahun pukul, tapi pukulnya jangan sampai patah, telinganya hilang. Hanya memberikan efek jerah. Sholat anak bawa ke masjid, anak dibawa ke masjid. Ini ada suara anak-anak, anak manusia. Alhamdulillah, anak dibawa ke masjid. Kata pepatah orang kampung saya, orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Bapak sempat-sempatkan bawa anak ke masjid, ibu sempat-sempatkan bawa ke masjid. Kenapa? Karena nanti dia akan sesuai pepatah, Allah bisa karena biasa. Bawakan guru ngaji, anak ajarkan baca Quran. Karena sholatnya tidak sah kalau tidak betul bacaan Al-Quran. Ustadz Husain sudah pulang duluan karena beliau mau kembali ke Batam ngajar pesawat nggak pernah mau nunggu Ustadz. Maka Ustadz Husain pulang duluan. Ustadz Husain, saya malam Ramadan di rumah Bang Omar K, Ustadz Husain duduk. Lalu kemudian dipanggil 2 orang anak, yang satu kelas 5 SD, yang satu SMP, suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pede dia ngaji di depan Ustadz. Saya tanya, ini Bang, ini dibiasakan ngaji supaya dia menikmati kajian, supaya sholatnya betul. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tidak benar bacaan betulkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak kita merasa Fatihah kita nggak pernah salah. Fatihah saya nggak pernah salah Pak Ustadz. Kenapa? Karena nggak pernah didengarkan orang. Dia nggak pernah salah. Coba Fatihah kita dengarkan ke orang. Itu kalau ke Masjid Nabawi duduk dengarkan ke orang. Ternyata huruf H-nya salah, A-nya salah, So-nya salah, O-nya salah. Minta sama Bang Umar supaya Ustadz Husain didatangkan ke Masjid Jami Al-Ikhlas untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Bapak setuju? Ibu setuju? Untuk ibu-ibu minta carikan guru tahsin perempuan. Nah, saya ini pesan, kalau untuk laki-laki gurunya laki-laki, kalau perempuan perempuan. Soalnya tahsin ini ada gerakan mulut. Fa. Nanti bahaya kalau gurunya laki-laki. Untuk menjaga, ingat setan belum pensiun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang keempat, wa ataz zakah, membayar zakat. Usaha bunga, satu bulan dapat 25 juta. Gimana cara bayar zakatnya? Jurus usaha dagang 3 kurang 2. 3 modal tambah untung tambah piutang. Saya ulang sekali lagi, modal tambah untung tambah piutang kurang 2, kurang rugi kurang hutang. Bisa diingat? Kalau bisa diingat alhamdulillah. Kalau nggak bisa diingat, ini videonya bisa diulang lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Kalau hasilnya selama setahun mencapai 85 gram emas kali 1 juta, 85 juta, keluar zakat 2,5%. Usaha Bapak apa? Usaha saya bunga Pak Ustadz. Berapa modal diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi? Alhamdulillah tahun ini 100 juta Pak Ustadz. Berarti kalau 100 juta zakatnya 2,5%. Jika penghasilan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah yang dikeluarkan? Kalau Ustadz Somad nanya, jamaah jangan stres, jangan cemas, jangan takut. Kenapa? Karena kalau Ustadz Somad ceramah dia nanya, nanti dia jawab sendiri. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Alhamdulillah Pak Ustadz, tahun ini keuntungan kami semua total 1 miliar 25 juta. Mana zakatnya 25 juta? Tapi saya punya utang Pak Ustadz. Kan Ustadz bilang kalau utang berarti nggak kena zakat. Apa utangnya? Rumah utang, mobil utang, nggak masuk. Yang dimaksud dengan utang di situ utang yang terkait dengan bisnis bunga, bukan utang rumah, utang mobil. Ini sekarang banyak orang nggak bayar zakat. Pas ditanya kenapa nggak bayar zakat, saya banyak utang. Semua di rumah itu utang. Satu-satunya yang lunas cuma istrinya aja. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh kredit, istrinya pun kredit juga. Jadi yang terkait dengan bisnisnya itu dimaksud dengan hutang. Jadi membayar zakat. Kamu bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Nggak pernah nggak bayar zakat. Berapa zakat kamu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang dimaksud adalah zakat mal harta. Gaji kamu berapa? Gaji saya 2 juta Pak Ustadz. 2 juta. Berarti kalau 1 tahun 24 juta. Sedangkan nisab 85 gram, 85 juta. Kalau begitu 24 juta nggak kena nisab. Jangan hitung gajinya,
hitung total. Karena boleh jadi orang gajinya 24 juta, tapi masih ada uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sepak. Total semua. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120. Saya mau keluarkan tiap bulan Pak Ustaz. Bagus. Berarti kalau 10 juta 250.000. Ustaz, bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau setahun? Kalau 1 bulan 250.000 ringan. Tapi kalau sudah setahun 2,5 juta datang setan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Yang minal jinnati itu bisa diusir pakai ayat kursi. Kalau yang dari kalangan nas nggak mempan pakai ayat kursi, pakai kursinya sekalian. Nah, iman kepada Allah sudah, hari akhirat sudah, menegakkan sholat sudah, membayar zakat sudah. Yang terakhir yang kelima, walam yakhsha illallah. Dia tidak ada takut kepada apapun kecuali masih takut dengan atasan, takut dengan jabatan, takut dengan kelaparan, takut dengan kesusahan. Belum. Walam yakhsha illallah. La ilaha illallah. Doakan supaya yang ceramah ini bukan cuman ceramahnya aja berapi-api, tapi takutnya juga hanya kepada kita mesti takut kepada Allah. Allahu Akbar. Akbar. Selesai itu datang jamaah. Ustaz, ada yang lebih saya takuti daripada Allah Pak Ustaz. Siapa? Istri saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun bapak takut sama ibu, takutnya karena Allah. Kalaupun ibu takut sama bapak, takutnya juga karena Allah. Apa maksudnya suami takut sama istri karena Allah? Dia selalu nanya, kamu tinggal di mana, di hotel mana, jalan sama siapa. Itu takut karena Allah. Ibu takut sama bapak karena Allah. Takut nggak pakai jilbab, takut nggak pakai baju panjang, takut nggak bayar, takut dusta, takut selingkuh, takut bohong. Itu takut kepada pasangan tapi karena Allah. Itulah sifat orang yang memakmurkan masjid. Di ujung ayat ditutup Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah orang yang dapat hidayah. Kita duduk antara dua sujud minta hidayah. Rabbil firli warhamni, Rabbil firli warhamni wajburni warfu'ani warzuqni wahdini. Beri saya hidayah. Subuh minta hidayah. Allahumma hdina di mana hidayah? Al-Fatihah minta hidayah. Ihdinas siratal. Kita kan sudah dapat hidayah Pak Ustaz. Kenapa kita minta hidayah lagi? Hidayah ada dua. Hidayah sebelum Islam jadi Islam. Hidayah yang kedua setelah Islam, istiqomah dalam Islam. Untuk apa kita minta hidayah? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahumma hdina fiman hidayat, ihdinas siratal mustaqim wahdini. Itu semuanya hidayah Islam sudah dapat, tapi yang kita mau jaga adalah istiqomah dalam Islam. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Tadi saya berdiri jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 2 kurang 10. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Saya dipersilakan duduk tadi sama Bang Umar. Ustadz, tausiahnya duduk aja. Karena beliau tahu ini tausiah saya yang ke-12 sejak hari Jumat kemarin. Kami mutar-mutar di Jawa Barat sampai Purwakarta, sampai Sumedang, sampai ke Bandung, sampai ke Bogor, dan inilah yang terakhir. Setelah ini langsung ke airport, langsung pulang ke Pekanbaru. Itu maka disediakan kursi karena dianggap saya sudah nggak bertenaga lagi. Saya pun sebetulnya udah kehabisan suara. Jadi saya tadi mikirnya mau nggak usah suara menggelegar, mau yang slow-slow aja. Marilah kita jaga persatuan, kita jaga sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu ridho Allah. Tapi karena Bapak Ibu semuanya orang bersemangat, saya pun jadi ikut semangat. Itulah gunanya kita selalu datang ke masjid. Yang letoy, loyo, lemah, lunglai, lesu,
Begitu sampai ke masjid semangat lagi. Kenapa? Karena bersama dengan orang-orang yang bersemangat. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah, mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah.